Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan rapat terbatas sore ini. Tapi mengenai hal apa ya? Nah, informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat sore, Adi. Mengenai apa agenda rapat terbatas pada sore ini di Istana? Ya, selamat sore Naila. Sore ini Presiden Prabowo Subianto ini menerima sejumlah kepala lembaga negara. Yang pertama adalah PLT Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, lalu kemudian tadi juga ada Kepala PPATK Ivan Yustiavanda, dan juga ada Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama jajaran Jaksa Agung Muda. Dan yang baru saja hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada saat saya melaporkan saat ini adalah Menkom DG, yaitu Mutia Hafiz. Kami belum mengetahui secara pasti apa kemudian yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Tapi kalau kita melihat profil dari lembaga negara yang kepalanya hadir pada hari ini, itu tidak jauh-jauh tentunya dari penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, transparan, dan juga akuntabel. Dan kita tahu ini juga menjadi salah satu concern dan juga menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, bagaimana menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi dan tidak ada kebocoran anggaran, sehingga anggaran negara ini benar-benar bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemudian program-program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, termasuk juga untuk membiayai program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk resminya nanti apa yang akan dibahas dan apa pembicaraan yang ada di dalam, nanti kami masih menunggu keterangan pers yang akan disampaikan nanti kepada awak media. Dan kita masih memantau begitu ya agenda terkait dengan rapat terbatas yang digelar pada sore hari ini. Naila. Adi, sepekan setelah program makan bergizi gratis digelar, apakah Presiden juga sudah memberikan keterangan misalnya berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan program MBG ini, Adi? Ya, betul sekali Naila, ini adalah pekan kedua program makan bergizi gratis setelah kick-off pada tanggal 6 Januari 2025 lalu. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan evaluasi satu pekan berjalannya program MBG. Namun kalau kita lihat dari lingkar istana, ini sudah ada beberapa pernyataan, diantaranya dari Jubir PCO yaitu Adita Irawati pada hari ini yang juga ikut meninjau program pelaksanaan makan bergizi gratis di Tangerang Selatan. Dikatakan Adita Irawati bahwa pemerintah ini menyiapkan evaluasi khusus untuk mengukur dampak dari program MBG ini kepada penerima manfaat, baik itu para pelajar ataupun juga ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dan evaluasi akan dilakukan dalam 1 atau 2 bulan ke depan, sehingga ini evaluasi bisa komprehensif. Lalu kemudian juga ada pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan perlu dilakukan evaluasi terkait dengan produktivitas pegawai dan juga upah bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam program MBG ini, sehingga program MBG ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang merupakan leading sektor dari makan bergizi gratis ini juga terus melakukan evaluasi setiap hari, termasuk juga evaluasi terkait dengan menu yang dihadirkan, begitu khususnya bagi para pelajar, sehingga menu-menu yang dihadirkan ini benar-benar disukai oleh para penerima manfaat. Ini adalah beberapa evaluasi yang dilakukan, tapi kita akan menunggu nanti keterangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang memang sudah memantau sejak awal kick-off dari makan bergizi gratis, karena ini menjadi penting, ini janji kampanye dan program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan yang menarik adalah terkait dengan kerjasama untuk penguatan dari program makan bergizi gratis ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sudah disepakati kerjasama yang strategis antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk makan bergizi gratis, yang mana dalam kunjungan Perdana Menteri Ishiba ke Indonesia ini dibahas begitu ya terkait dengan apa paket kerjasama untuk mendukung makan bergizi gratis. Di antaranya adalah mengirimkan tenaga ahli untuk menyukseskan makan bergizi gratis, lalu kemudian juga ada pelatihan penyediaan makan bergizi gratis dan juga pengembangan di sektor perikanan dan pertanian. Tentunya dua sektor ini menjadi penting karena hasil produksinya ini bisa untuk menunjang program makan bergizi gratis yang diterapkan di Indonesia dan juga menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu Jepang ini sudah sangat berpengalaman dengan program sejenis yaitu makan bergizi gratis ini karena sudah sekitar 80 tahun diterapkan di Jepang, dan ini tentunya menjadi dukungan yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini, termasuk juga program-program lain yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang juga disampaikan pada saat itu. Kita akan tunggu
program-program prioritas ini seperti apa jalannya dan keterangan resmi begitu ya dari Ratas pada hari ini. Yang pasti kita harus mengawasi jalannya program pemerintahan ini sehingga benar-benar efektif dan juga sampai ke tangan masyarakat. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Naila. Baik, kita tentunya akan menunggu keterangan pers yang akan segera disampaikan usai rapat terbatas digelar. Terima kasih Anwar Fuadi dari Istana Negara, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.